sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI, CICS CPR, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relations. Di video ini, kami kelompok 11 akan membahas materi mengenai Public Relations dan International Marketing. Adapun anggota kelompok 11, yang pertama ada Hanifah Ria Saputri, lalu ada Nadila Afifa Sulistianto, lalu ada Sofa Ayu Suwarni, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yolanda Pelengkahu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan, di mana pembahasan yang pertama ini mengenai extent of literacy. Extent of literacy ini diartikan sebagai tingkat kemelekan atau literasi yang merujuk pada kemampuan individu dalam membaca juga menulis. Nah, dalam buku Saku Gerakan Literasi Sekolah pada tahun 2016, disebutkan bahwa literasi ini bermakna kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Namun, jika kita lihat dari KBBI, literasi memiliki 3 pengertian. Yang pertama, kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Dan yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, literasi ini sama halnya dengan kemampuan informasi, di mana kemampuan informasi ini merujuk pada beberapa aktivitas, yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan informasi. Nah, penggunaan literasi PR ini membantu orang-orang dalam memahami pesan PR, teknik digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, dan dampak dari penggunaan teknik tersebut. Literasi PR ini diartikan sebagai kemampuan berpikir secara kritis terhadap praktik-praktik public relations dan dampak dari praktik tersebut. Nah, literasi PR bukan hanya sebatas kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi pesan PR, tapi juga mampu menciptakan pesan PR dan memahami peran dari masing-masing individu. Di mana dalam marketing internasional ini, literasi dapat memudahkan suatu perusahaan dalam membuat keputusan terkait pengelolaan dalam memasarkan pada suatu atau lebih negara dari informasi yang didapatkan dari sumber yang sah. Nah, jika kita lihat dari konteks yang lebih luas, diplomasi publik sebagai bentuk PR internasional dapat membentuk persepsi kita tentang sebuah negara. Oleh karena itu, perlunya kita untuk berpikir kritis tentang liputan media tentang sebuah negara tersebut. Misalkan terkait dengan mengapa suatu negara mendapatkan pemberitaan yang positif atau sebaliknya, hingga terkait apakah liputan media tentang suatu negara yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya atau objektif, dan lain sebagainya. Nah, sebagai masyarakat yang melek PR, pastinya akan melakukan investigasi informasi terlebih dahulu, di mana masyarakat akan mengevaluasi dan memeriksa pesan PR yang masuk dalam kehidupan sehari-hari dengan hati-hati. Lalu yang berikutnya ada deceptive tactics. Nah, ini merupakan taktik tipuan, yang dimana taktik di sini adalah permainan jebakan, tipu daya, pemalsuan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sumber daya yang lain, dimana penggunaan taktik yang sifatnya menipu ini berperan untuk mengalihkan dan mempengaruhi yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi yang sudah direncanakan. Taktik tipuan dapat membantu strategi dalam PR untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah juga kesempatan pada situasi tertentu. Nah, terkadang penggunaan taktik satu atau lebih ini dapat mempengaruhi orang-orang dalam melakukan penilaian terhadap suatu hal atau kelayakan dari taktik tersebut, dan mempengaruhi terhadap keputusan penggunaan taktik di masa yang akan datang. Taktik tipuan sebenarnya merupakan strategi pengalihan dalam mengkomunikasikan suatu hal terhadap publik. Taktik komunikasi bersifat tipuan ini dilakukan untuk memudahkan organisasi atau perusahaan mempengaruhi publik dengan strategi yang sudah direncanakan atau sudah dibuat. Seperti misalkan saat ini media digital yang sudah berkembang pesat, sehingga taktik komunikasi bersifat tipuan ini dapat kita implementasikan melalui media digital tersebut, tepatnya pada media iklan, yang dimana dari wadah tersebut kita dapat mempengaruhi orang-orang dari iklan yang sudah kita curahkan melalui kata-kata yang menarik, gambar, hingga berbentuk video singkat untuk menarik perhatian publik.
Nah, dalam marketing public relations ini, taktik seperti ini dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan komunikasi pemasaran. Karena hal ini dapat membantu publik maupun perusahaan dalam bernegosiasi terkait pemasaran produk yang ada. Lalu yang berikutnya mengenai organizing international PR. International Public Relations merupakan hubungan yang dilakukan oleh organisasi atau negara yang menyasar pada publik yang berada di luar negara dengan tujuan pencapaian yang objektif. International PR dilakukan melalui proses yang berencana dengan melibatkan berbagai pihak yang tepat, komunikasi dua arah antar pihak yang terlibat, pemahaman antar budaya, memaksimalkan competitive identity negara, dan mengidentifikasi publik sasaran yang sesuai. Nah, dalam pengorganisasian internasional PR ini melibatkan perencanaan komunikasi yang ekstensif, di mana menurut Kartin and Gitter pada tahun 2007 terkait dengan implementasi internasional PR melibatkan berbagai bidang seperti perusahaan multinasional, kultivasi citra negara, organisasi non-profit, dan asosiasi dagang hingga pertandingan olahraga internasional. Sedangkan kalau menurut Morley pada tahun 2002, international PR meliputi 3 kategori, yakni ada industri, bisnis atau organisasi, area praktik PR, dan keterampilan teknik. Nah, dalam mengorganisir international PR ini tentunya perlu adanya perencanaan yang baik pastinya, di mana di sini adanya pertimbangan yang objektif organisasi atau negara itu sangat diperlukan. Misalkan siapa dan apa karakteristik publik sasaran, apa tujuan publik sasaran, dan media apa saja yang digunakan oleh publik. Selanjutnya dilakukan penentuan objektif, di mana syaratnya adalah realistis, sederhana, dengan kalimat pendek. Selain itu harus mendukung capaian dari organisasi atau negara tersebut. Nah, dalam aksi dan komunikasinya, international PR ini mempertimbangkan kembali unsur struktur negara dalam pemilihan saluran komunikasi, seperti bagaimana media massa di negara tersebut dan lain sebagainya. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, international PR akan melalui tahap evaluasi, di mana pada tahap ini akan menjawab ketercapaian objektif yang sudah ditentukan sejak awal. Untuk international PR, penilaian terhadap keberhasilan program dapat dilakukan terhadap tercapainya objektif kegiatan, seperti perubahan kesadaran, sikap, perilaku, tercapainya publisitas media atau upaya mempengaruhi yang diharapkan, lalu tercapainya ROI atau Return on Investment, dan secara jangka panjang evaluasi terhadap reputasi organisasi atau negara. Saya Hanifah Putri akan melanjutkan presentasi mengenai publikasi. Nah, publikasi ini menuju pada penyebaran informasi kepada khalayak umum. Tapi menurut Sofyan Asauri, publikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap suatu produk atau jasa agar mereka bersedia menggunakan hal tersebut melalui media ragam publikasi ilmiah yang bersifat komersial dalam Al-Qur'an tahun 2020. Sedangkan menurut Kusuma, publikasi memainkan peran penting dalam memperkenalkan informasi atau ide baru ke masyarakat luas dan meningkatkan kepercayaan kesadaran masyarakat tentang suatu merek atau produk atau layanan menurut Kusuma et al. Tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan bahwa publikasi merupakan penyebar informasi kepada khalayak umum dengan bertujuan mempromosikan, menawarkan, dan memperkenalkan suatu produk atau jasa dari perusahaan agar dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan pembelian. Nah, selain itu dengan adanya publikasi juga menciptakan citra perusahaan yang positif. Public Relations dan International Marketing dalam melakukan publikasi melalui beberapa hal. Yang pertama ada siaran pers atau press release. Jadi promosi dilakukan dengan dokumen tertulis. Yang kedua itu ada media sosial. Media sosial ini merupakan platform online di mana dapat mempromosikan produk dan juga membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, yang ketiga ada iklan. Iklan bisa dilakukan melalui media cetak, televisi, ataupun platform online. Yang keempat ada content marketing. Ini merupakan strategi pemasaran dengan yang bermanfaat untuk pelanggan dan tujuannya membangun hubungan jangka panjang. Nah, yang kelima ada email marketing.
Marketing ini strategi pemasaran dengan mengirimkan sebuah promosi kepada email pelanggan. Selanjutnya adalah organizations. Menurut Public Relations Society of America atau PRSA yang dikutip dari Latimore, Baskin, Heyman, dan Todd, bahwa public relations merupakan sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi. Nah, jadi public relations itu sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi serta memfasilitasi perubahan dari organisasi dalam Sabtu NAR tahun 2011. Jadi dapat disimpulkan bahwa di public relation itu terdapat kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan dari publik atau khususnya dari suatu badan dan masyarakat pada umumnya. Fungsi dari public relations pada organisasi yaitu yang pertama, mempermudah proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena public relation merupakan interpreter atau penerjemah manajemen, sehingga public relation harus mengetahui apa yang dipikirkan manajemen untuk nantinya bisa menyelaraskan dengan isu yang ada di masyarakat. Yang kedua, mewujudkan dan mengembangkan citra positif bagi organisasi. Jadi, public relation ini memiliki fungsi dalam mempengaruhi dan mendukung kinerja pelayanan pada organisasi publik, baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu menciptakan good corporate governance, yaitu accountability, predictability, transparency, dan participation. Untuk dapat terwujudnya prinsip good corporate governance, perlu adanya hubungan yang baik antara publik, masyarakat, dan public relations sebagai penghubungnya dalam Prasetyo tahun 2017. Penjelasan selanjutnya mengenai service. Service atau layanan pada public relations dan international marketing mencakup berbagai layanan atau aktivitas yang ditawarkan untuk mendukung kegiatan komunikasi dan pemasaran, baik tingkat lokal maupun internasional. Nah, untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan dari konsumen. Jadi, semakin pelayanan yang dirasakan itu sesuai harapan, maka semakin berkualitas pula pelayanan tersebut. Selanjutnya adalah dimensi dari kualitas pelayanan atau serve call oleh para Suraman tahun 1998 dibagi menjadi 5 dimensi serve call. Di antaranya adalah yang pertama, tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Jadi menampilkan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas fisik berupa gedung, gudang, dan lain sebagainya, percakapan, dan peralatan yang dipergunakan atau teknologi, serta penampilan pegawainya. Nah, yang kedua yaitu reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan untuk secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga yaitu responsiveness atau ketanggapan, yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat atau responsif dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Yang keempat yaitu assurance atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menemukan rasa percaya pada pelanggan kepada perusahaan, terdiri dari beberapa komponen antara lain, komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Yang kelima yaitu empati, memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen, di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, memahami
memiliki waktu untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Menurut Koli, dalam kuliahan tahun 2018. Terdapat beberapa layanan pada public relation dan international marketing. Yang pertama yaitu penelitian dan analisis pasar. Layanan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pasar, pelanggan, pesaing, tren, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan program PR dan pemasaran internasional. Yang kedua yaitu perencanaan strategis. Layanan ini meliputi pengembangan strategi, tujuan, dan rencana aksi untuk mengimplementasikan program PR dan international marketing. Proses perencanaan strategis biasanya melibatkan tim yang terdiri dari berbagai fungsi dan unit dalam organisasi, seperti PR, pemasaran, penjualan, dan keuangan. Nah, yang ketiga ada kreativitas dan produksi. Layanan ini mencakup pengembangan konsep kreatif, desain dan produksi materi promosi seperti iklan, brosur, video, atau kampanye sosial media. Dalam melaksanakan layanan ini, perusahaan atau organisasi dapat bekerjasama dengan agensi kreatif atau vendor lainnya untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam produksi materi promosi. Yang keempat itu ada manajemen acara atau promosi. Layanan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan acara dan promosi seperti konferensi, pameran, seminar, atau konser. Yang kelima ada public relation atau media relations. Layanan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan media, menghasilkan liputan positif tentang perusahaan atau organisasi, dan mengelola reputasi perusahaan atau organisasi. Dalam Ciptono, Pandi, dan Diana tahun 2020. Baik, selanjutnya saya Nabila Afifah Sulistianto akan menjelaskan materi mengenai Special International PR Service. International PR menurut Wilcox merupakan the plan and organized effort of a company, institution, or government to establish mutually beneficial relation with the public of other nation. Seirama dengan definisi PR yang umum, fokus international PR adalah pada publik dari negara yang berbeda. Ruang lingkup kegiatan international PR melintasi batas wilayah negara atau mencakup khalayak dari negara lain atau bangsa lain. Dengan kata lain, kegiatan public relation adalah tetap public relation baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang berbeda hanya cara-cara dan perspektif dalam melaksanakannya. Berhubung ruang lingkupnya di luar negeri dan menyangkut khalayak dari negara lain atau bangsa lain, indikator utama hadirnya international public relation antara lain munculnya multinational business communication. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada semacam perbedaan besar dengan cara-cara berbisnis dan pengelolaan sistem pabean di Amerika dan negara lain di dunia. Lalu yang kedua, industrialisasi di Eropa dan Asia bangkit setelah Perang Dunia Kedua. Lalu yang selanjutnya, tuntutan akan better life oleh rakyat biasa. Lalu yang selanjutnya, perusahaan-perusahaan multinasional telah tumbuh berkembang sebagai respon terhadap dunia yang makin terindustrialisasi. Lalu yang selanjutnya, perusahaan-perusahaan punya kantor pusatnya di luar negeri, seperti Unilever, Shell, Caltex, Volkswagen, Philips, Sonicorp, dan masih banyak yang lainnya. Dari indikator tersebut, International Public Relation memfungsikan tugas-tugasnya di luar negeri. Yang perlu diperhatikan di dalam melakukan kegiatan International Public Relation adalah adanya semacam perbedaan yang universal sifatnya antara lain beda dalam cara pandang atau budaya. Oleh karena itu, beberapa pertimbangan utama yang perlu diambil dapat dilihat dari yang pertama itu menentukan postur lokal, melihat siapa publik yang utama, melakukan identifikasi atau kebutuhan lokal, dan perlu adanya staf yang kompeten dan lembaga atau konsultan PR di luar negeri. Selanjutnya, ruang lingkup kerja internasional public relation ada dua hal, yaitu dalam pengertian praktis dan pragmatis. Dalam pengertian praktis, ukuran masalah lebih besar, serta relevan dengan kerja PR dalam ukuran internasional, yaitu mencakup para perusahaan dan bisnisnya di luar negeri, organisasi internasional public relation, nasionalisme dan negara-negara baru, dan hari depan sesungguhnya dari global communication and relation. Dalam pengertian pragmatis, menggiring kita kepada gambaran umum sampai kepada pengertian bahwa tak ada makhluk yang asing sampai kepada mutual awareness and understanding of the world, people, and culture. Menurut Suragio, kerja international public relation berangkat dari sifat keprofesionalan dan umumnya antara prinsip dan cara pendekatannya menjadi pegangan keprofesionalan internasional PR.
Prinsip kerja profesional yang paling penting adalah yang pertama itu memahami negara di mana ia akan melakukan tugas-tugasnya. Seperti pengetahuan tentang budaya bangsa lain, harus lebih baik dari para profesional lainnya. Lalu yang kedua itu kerjanya didukung oleh seorang PR advisor yang prima, dan prinsip dasar ini mewajibkan ia memilih PR konsultan bertaraf internasional dan yang bisa mewakili suatu negara. Lalu yang kedua itu menjadi PR profesional dalam melayani international affair. Maka cara kerja PR lama ternyata masih digunakan. Yang pertama itu antara lain metode atau teknik komunikasi lama masih bisa digunakan. Lalu hendaknya belajar dari keberhasilan masa lalu dan belajar dari bangsa lain yang berhasil. Lalu yang selanjutnya harus dekat dengan media. Pertama untuk mendapatkan editorial space untuk fiturnya. Lalu yang selanjutnya setiap saat mempertajam pengetahuan melalui bangsa lain yang berhasil dan bagaimana budaya berpengaruh dalam tugas-tugas ini. Lalu yang terakhir, buatlah diri atau perusahaan Anda bagian dari multinational corporation. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai internal and external PR service. Yang pertama kita bahas itu yaitu mengenai internal PR service. Kegiatan internal PR adalah kegiatan yang ditujukan untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah semua elemen yang mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti misalnya itu karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan internal public relation, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan internal dan kepentingan umum dari organisasi atau perusahaannya. Hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan akan menciptakan iklim kerja yang baik. Dengan demikian, operasi perusahaan akan berjalan dengan lancar. Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation officer yaitu yang pertama itu ada hubungan dengan karyawan atau employee relation. Seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan semua tingkatan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk menentukan kritik dan saran yang dapat dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dalam organisasi atau perusahaan mereka. Kegiatan public relation ini bertujuan untuk memelihara hubungan khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Employee publik atau pegawai adalah salah satu internal publik yang dijadikan salah satu sasaran dari kegiatan PR di dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka merupakan suatu potensi yang sangat berarti dalam organisasi. Seorang PR officer haruslah berkomunikasi secara langsung dengan karyawan. Ia harus senantiasa mengadakan kontak pribadi, misalnya dengan bercakap-cakap dengan mereka, sehingga dapat mengetahui kesulitan, keinginan, harapan, dan batasannya. Untuk dapat menciptakan hubungan baik dengan para karyawan, praktisi PR haruslah melakukan beberapa kegiatan agar usaha untuk mencapai tujuan organisasi dapat terlaksana. Untuk itu, seorang PR harus mampu menjembatani komunikasi antara manajemen dan karyawan. Karena program memegang hubungan karyawan diharapkan akan mengarah pada hasil positif yang karyawan merasa dihargai dan dirawat oleh perusahaan, sehingga tercipta rasa memiliki motivasi, kreativitas, dan ingin mencapai performa maksimal. Lalu yang selanjutnya itu hubungan dengan manajemen. Manajer adalah orang yang dapat mengabdikan dirinya bagi kepentingan perusahaan melalui kemampuannya dalam mengelola perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan. Karena manajer merupakan orang-orang pilihan, maka baginya perlu dilakukan kegiatan khusus untuk diperlakukan sebagai orang yang dianggap penting. Untuk konsekuensi ini, maka dapat dilakukan berbagai kegiatan untuk melakukan hubungan baik dengan para manajer. Misalnya, memberlakukan adanya uang tunjangan jabatan, koordinasi kerja antar bagian, dan menyediakan alat transportasi bagi kepentingan dinas. Lalu yang selanjutnya itu hubungan dengan pemegang saham. Seorang PR juga harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Karena sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Dengan demikian akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap perusahaan. Nah, baik yang selanjutnya itu mengenai external PR service. Bagi suatu perusahaan, hubungan dengan publik di luar perusahaannya merupakan suatu keharusan yang mutlak. Sesuai dengan sifatnya dalam masyarakat modern, tidak akan ada kemungkinan bagi seseorang atau suatu badan bisa hidup menyendiri. Masing-masing tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan keluar perlu dibina oleh perusahaan atau instansi seperti pemerintah, pelanggan, pers atau media, termasuk kepada masyarakat sekitar.
Semua komunikasi dengan publik eksternal hendaknya dilakukan perusahaan itu secara informatif dan persuasif. Informasi hendaknya diberikan secara jujur, teliti, sempurna, dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Karena publik itu kadang-kadang sangat kritis terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kepentingannya yang aktual dan tidak biasa. Menurut Onong U. Effendi, menyebutkan bahwa external public relation adalah hubungan masyarakat yang diselenggarakan oleh suatu organisasi dengan publik di luar organisasi, seperti penduduk dengan lingkungan sekitar, instansi pemerintah, pers, pelanggan, konsumen, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan organisasi tersebut dengan kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik, dalam rangka membina kerjasama yang akrab demi kepentingan dan keuntungan bersama yang dilandasi azas saling pengertian dan saling mempercayai. Kegiatan hubungan eksternal yang dilakukan oleh seorang public relation officer yaitu yang pertama itu hubungan dengan komunitas atau community relation. Membina hubungan dengan komunitas merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Ini juga dapat diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada komunitas. Dengan begitu menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari mereka, melainkan ikut peduli dan mau berbagai apa yang diperoleh perusahaan dan lingkungan yang merupakan milik bersama. Hubungan dengan komunitas ini seringkali diwujudkan dalam program corporate social responsibility. Lalu yang kedua itu ada hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Kegiatan public relation dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan agar produk yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh para konsumen. Salah satu kegiatan mengadakan hubungan baik dengan pelanggan yaitu dengan pelayanan melalui iklan. Karena di samping mempromosikan hasil produksi, perusahaan yang tentunya memberikan keuntungan di pihak perusahaan juga ada keuntungannya bagi pihak customer. Kegiatan dengan pelanggan diantaranya adalah memberikan ucapan selamat hari raya kepada pelanggannya, memberikan kejutan ulang tahun kepada pelanggan, melakukan publisitas, serta membiarkan informasi kegiatan periklanan. Lalu yang selanjutnya itu hubungan dengan media atau media relation. Hubungan dengan media dan pers merupakan alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Dengan hubungan baik dengan media dan pers, perusahaan bisa mengontrol, mencegah, dan meminimalisir pemberitaan-pemberitaan negatif atau salah tentang perusahaan di media massa. Hubungan dengan media menempati posisi penting dalam pekerjaan public relation. Kemampuan media massa untuk menjangkau khalayak luas dan membentuk opini publik menjadi media relation sebagai kegiatan kehumasan yang tidak bisa diabaikan. Lalu yang selanjutnya itu hubungan dengan pemerintah atau government. Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai PR profesional. Definisi profesi public relation menurut Howard Stevenson dalam buku Handbook of Public Relation adalah the practice of skill, art, or service based on training, a body of knowledge, and adherence to agree on standard of ethics. Artinya, public relation yang dapat dinilai sebagai suatu profesi dalam praktiknya merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi, pendidikan, dan pelatihan, serta memiliki pengetahuan memadai yang bagus sesuai dengan standar etika profesi. Dalam Kode Etik Public Relation Internasional yang dikenal dengan Kode Athena, terdapat pedoman bagi perilaku profesional public relation yang berisi yang pertama itu mengenai menghormati pelaksanaan tugas profesinya, prinsip-prinsip moral, peraturan-peraturan dalam deklarasi hak-hak asasi manusia. Lalu yang kedua itu menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi untuk menilai. Lalu yang ketiga, menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, dan intelektual untuk berdialog yang terbuka dan sempurna dan mengakui hak-hak orang yang terlibat untuk menyatakan persoalannya atau menyatakan pendapatnya. Lalu yang keempat, melaksanakan tugasnya dengan bermartabat, menghindari penggunaan bahasa yang samar-samar atau dapat menimbulkan kesalahpahaman dan tetap menjaga loyalitas pelanggannya atau perusahaan tempat ia bekerja, baik yang sekarang maupun yang tahun lalu.
Lalu yang selanjutnya itu, public relation profesional akan selalu menghindari hal-hal seperti menutup-nutupi kebenaran, apapun alasannya, lalu menyiarkan informasi dan berita yang tidak didasari fakta yang aktual, kenyataan dan kebenaran, serta menggunakan segala macam cara dan teknik yang tidak disadari serta tidak dapat di-download. Sehingga tindakan individu itu tidak lagi didasarkan pada keinginan pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Lalu yang keenam, menciptakan pola komunikasi dan saluran komunikasi yang dapat lebih mengukuhkan arus bebas informasi yang penting sehingga setiap anggota masyarakat merasakan bahwa mereka selalu mendapatkan informasi yang dipercaya dan juga memberikan kepadanya suatu kesadaran akan keterlibatan pribadinya serta tanggung jawab dan solidaritasnya dengan para anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya ada feedback dan results. Public relation atau hubungan masyarakat adalah profesi yang berhubungan dengan komunikasi di sebuah perusahaan serta bagaimana penyebarannya dan menjadi mediator bagi perusahaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan seorang public relation adalah komunikasi. Komunikasi ini mempunyai ciri-ciri tertentu karena mempunyai fungsi atau sifat dalam suatu organisasi dari lembaga humas tersebut berada. Sifat orang-orang yang terlibat, terutama publik yang menjadi sasaran dan faktor eksternal yang mempengaruhi dalam hubungan masyarakat ini bersifat timbal balik karena komunikasi tersebut akan memunculkan feedback. Feedback merupakan prinsip pokok dalam hubungan masyarakat. Jika terjadi feedback, maka akan terjadi suatu komunikasi yang baik. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang public relation juga tidak hanya untuk berkomunikasi antar perusahaan atau organisasi lain, tetapi komunikasi yang dilakukan ini untuk masyarakat juga. Maka dari itu, hubungan komunikasi dengan public relation kaitannya erat karena dengan terciptanya komunikasi yang baik akan memunculkan seorang public relation yang profesional. Dalam mengetahui sukses atau tidaknya hasil dari peran public relation, maka ada 3 hal yang perlu diukur dalam sebuah kegiatan public relation, yaitu output, outtake, dan outcome. 3 hal ini harus terlihat dalam tujuan PR yang telah disusun secara smart. Output adalah hasil kegiatan yang paling dasar untuk diukur, misalnya jumlah media coverage, followers, like, viewers, engagement, dan sebagainya. Mengukur output lebih mudah dilakukan, murah, dan mudah dipahami. Yang paling efektif untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PR adalah mengukur outcome. Outcome adalah perubahan perilaku audiens setelah menerima pesan dari PR. Outcome ini dapat dilihat dari berbagai macam perspektif, misalnya kenaikan penjualan, peningkatan jumlah pelanggan, kunjungan website, perubahan voting pemilu, dan sebagainya. Keterkaitan feedback and results dengan kasus PT Indofood ialah setiap perusahaan perlu mengupayakan agar konsumennya merasa puas dengan produknya, sehingga konsumen memiliki loyalitas terhadap merek produk tersebut. Dalam studi kasus, PT Indofood telah mendapatkan banyak feedback dan results yang positif dari para pelanggannya, dengan cara merespon dengan cepat dan menyelesaikannya dengan tanggap setiap keluhan dari para pelanggan terkait kekurangan dari produksinya. Karena menurutnya, jika konsumen merasa tidak puas, mereka akan beralih ke produk atau merek lain. Bahkan mereka juga berpeluang menyebarluaskan sentimen negatif terhadap produk tersebut kepada orang lain. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kelompok kami pilih yaitu Marketing Strategi Sukses dari PT Indofood Sukses Makmur. Indofood adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman perdana di Indonesia. PT Indofood pertama kali didirikan pada tahun 1968 sebagai Lambung Makmur. Pada 14 Juli 1994, perusahaan milik keluarga Salim di bawah Salim Group mengganti nama perusahaannya menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Dalam menjalankan usahanya, Indofood memiliki berbagai macam produk seperti produk mie instan, susu, bumbu dapur, tepung, dan pasta. Setiap produk PT Indofood memiliki brandnya masing-masing, seperti Indomie, Indomilk, Bimoli, dan sebagainya. Indofood Sukses Makmur juga menguasai pasar Amerika, Eropa, dan Australia.
Terdapat dua strategi pemasaran PT Indofood dalam ranah internasional. Yang pertama ialah melakukan joint venture. Dalam melakukan joint venture, PT Indofood tentunya akan mengembangkan produknya di pasar bidang lainnya seperti minuman non-alkohol, bumbu penyedap makanan, sekaligus mengembangkan inovasi untuk bumbu produk mie instan Indofood. Adanya keterkaitan subbab extent of literasi dengan kasus PT Indofood. Di sini kita lihat bahwa PT Indofood melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan volume penjualan terhadap produknya. PT Indofood melakukan identifikasi dan analisis dari berbagai pesan yang masuk untuk lebih mengoptimalkan kelaikan produk, mulai dari promosi, distribusi, dan lain sebagainya. Pemasaran dilakukan PT Indofood ini tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga internasional. Untuk itu perlu adanya pengorganisasian perencanaan yang baik demi reputasi perusahaan. Lalu, keterkaitan subbab deceptive tactics dengan kasus PT Indofood ini, di sini sebenarnya bukanlah taktik tipuan yang dilakukan oleh PT Indofood. Namun, PT Indofood melakukan taktik untuk menarik perhatian publik, ialah dengan melakukan berbagai promosi di media yang ada seperti iklan pada televisi, yang mana PT Indofood di sini menjadikan Indomie sebagai sponsor, juga menggelar berbagai event-event hingga lomba-lomba untuk menciptakan citra baik perusahaan dan meningkatkan produknya agar lebih dikenal. Yang dimana hal itu nantinya melalui media komunikasi akan sampai dan dapat bersaing di pasar internasional. Selanjutnya adalah keterkaitan subbab publication dengan kasus dari PT Indofood. Seperti yang kita ketahui, publikasi itu salah satu elemen dari public relations untuk memasarkan suatu produk, barang, dan jasa yang ditawarkan perusahaan agar lebih dikenal oleh khalayak umum sehingga menambah daya minat masyarakat untuk membeli. Seperti hal yang dilakukan oleh PT Indofood, pada mulanya menggunakan public relation untuk publikasi dengan memakai jingle atau tagline yang identik ketika memasarkan produknya melalui iklan di televisi, sehingga masyarakat semakin mengenal dan tertanam hasil konten pemasaran tersebut. Nah, selain itu, PT Indofood juga memberikan perhatian lebih kepada pesaingnya, sehingga terus gencar berinovasi dengan melakukan pemasaran dengan publikasi seperti sponsor acara besar dan instalasi iklan billboard secara luas. Nah, yang selanjutnya adalah keterkaitan subbab organization dengan kasus dari PT Indofood. Peran public relation itu dapat menghubungkan organisasi dengan masyarakat atau konsumen sangat penting demi mencapai tujuan dari organisasi tersebut, yaitu pemasaran internasional. Karena dengan usaha tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada produk atau jasa yang menjadi penawaran perusahaan. Semakin mendapat kepercayaan, maka keberanian perusahaan untuk memasarkan produk sampai tingkat internasional semakin tinggi. Seperti yang dilakukan oleh PT Indofood ketika mengelola perusahaan atau organisasinya, mengedepankan kualitas dan rasa yang konsisten sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga muncul rasa percaya dari masyarakat. Pendukung lainnya yaitu perusahaan melakukan distribusi yang intensif, sehingga produk-produknya semakin dikenal masyarakat Indonesia yang memberikan efek kenaikan penjualan. Selanjutnya yaitu keterkaitan subbab service dengan kasus dari PT Indofood. Pelayanan yang diberikan sebuah perusahaan kepada konsumen sangat menentukan keberlangsungan hidup
perusahaan ke depannya. Semakin berkualitas layanan yang diberikan, maka semakin baik pula citra perusahaan di mata masyarakat. Pelayanan yang berkualitas dan konsisten berpengaruh terhadap kebijakan pemasaran produk atau jasa perusahaan ketika menyentuh pemasaran internasional. Hal yang perlu diperhatikan saat pelayanan pada public relations diantaranya riset pasar, strategi, kreativitas, produksi, manajemen, dan sebagainya. Pada studi kasus PT Indofood sebelum memasarkan produknya terlebih dahulu melakukan riset dengan survei pasar, kebutuhan, dan keinginan konsumen melalui strategi targeting, positioning, dan menetapkan marketing mix 4P, produk, place, price, dan promotion. Bagian selanjutnya itu mengenai keterkaitan sebuah Special International Public Relations Service dengan kasus PT Indofood. Dalam studi kasus, konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia, bahkan ada di negara lain terutama Australia. Untuk itu International Public Relations Service sangat diperlukan karena fokus internasional PR adalah pada publik dari negara yang berbeda. Dalam hal ini, PT Indofood melalui Indomie sudah meluas ke wilayah negara lain seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu Australia dan juga masih banyak negara lainnya. Lalu yang kedua itu keterkaitan subbab internal and external service dengan kasus PT Indofood. Dalam studi kasus PT Indofood sudah melaksanakan fungsi internal dan eksternal dari public relation, yaitu dengan percaya bahwa SDM adalah salah satu faktor yang paling penting di stakeholder untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan percaya bahwa karyawan memiliki kemampuan untuk berprestasi dan memberikan kontribusi yang tidak hanya bagi perusahaan tapi juga untuk negara. PT Indofood akan terus berjuang sepanjang tahun untuk lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Program latihannya juga akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif ini. Lalu yang selanjutnya itu keterkaitan subbab public relation profesional dengan studi kasus PT Indofood. Dalam studi kasus, PT Indofood telah memenuhi pedoman perilaku profesional public relation, yaitu profesional selalu bertingkah laku dalam keadaan apapun sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan orang-orang yang berhubungan dengannya, yang mana baru-baru ini muncul kasus yang menimpa PT Indofood terkait respon dari public relation PT Indofood soal unggahan viral konsumen Indomie tanpa bumbu. Hal tersebut langsung direspon dengan cepat tanggap dengan cara menggantinya dengan dikirimkan 10 bungkus Indomie dari pihak PT Indofood ke alamat konsumen yang dituju tersebut. Kesimpulannya ialah ruang lingkup kerja internasional public relations ada dua hal, yaitu dalam pengertian praktis dan pragmatis. Dalam pengertian praktis, ukuran masalah lebih besar serta relevan dengan kerja public relations dalam ukuran internasional, yaitu mencakup para perusahaan dan bisnisnya di luar negeri, organisasi internasional public relations, nasionalisme dan negara-negara baru, dan lain sebagainya. Sementara kalau dalam pengertian pragmatis lebih kepada gambaran umumnya. Lalu kerja internasional public relations berangkat dari sifat keprofesionalan dan umumnya antara prinsip dan cara pendekatannya menjadi pegangan keprofesionalan international public relations. Prinsip kerja profesional yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami negara di mana ia akan melakukan tugas-tugasnya dan menjadi public relation profesional dalam melayani international affairs. Baik, sekian dari pemaparan pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.